Ya, saya ingin menjelaskan sederhana saja karena saya kira penjelasan mengenai apa itu tasawuf sudah banyak dijelaskan oleh para kiai, para ulama ya. Tetapi dalam konteks yang paling sederhana, posisi tasawuf itu sebagai ruh. Jadi kalau ada Islam, ruhul Islam itu tasawuf ya. Kita bisa membayangkan seandainya sebuah bangunan, sebuah sosok, sebuah pribadi tanpa roh. Nah, maka begitu juga kalau puasa kita tanpa roh, berarti sekedar lapar dan dahaga belaka. Kira-kira begitu paling sederhana. Kita ingin agar hubungan so'imin so'imat dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki satu hubungan yang luar biasa, bukan sekadar hubungan kewajiban, bukan sekadar hubungan soal pahala dan seterusnya. Ya, tapi lebih dari itu semua, misalnya ada hubungan cinta, ada hubungan kemesraan, ada hubungan ma'rifah di situ. Ya, sufi itu adalah pelakunya, tasawuf itu ilmunya, ya amaliyah itu namanya thariqahnya, ya pelakunya namanya sufi. Jadi kalau apa dan sufi tidak ada hubungannya sebenarnya dengan sesuatu yang sifatnya ornamental. Misalnya seorang sufi harus bawa tasbih, harus pakai jubah, tidak ada. Para sufi merahasiakan hubungan yang sangat pribadi dia dengan Tuhannya, seakan-akan makhluk itu hanya dia di dunia ini dan hanya ada Allah. Kira-kira Anda bisa membayangkan seandainya Allah menciptakan Anda sendiri. Surga nggak ada, neraka nggak ada, ya. Kemudian malaikat nggak ada, jin setan, dunia akhirat nggak ada. Yang ada hanyalah Anda sendiri sebagai makhluk. Pernah nggak kita mikir yang lain kira-kira? Nah, itu. Inilah sebenarnya wujud tauhid kita. Karena tauhid itu menunggalkan dia. Tasawuf adalah pengetahuan bagaimana mempraktekkan tauhid dengan benar, penuh dengan etika dan adab. Ya, bertasawuf juga bukan untuk identity. Ada orang mengatakan, gue tasawuf nih, gue sufi nih, ya malah nggak sufi, gitu loh ya. Jadi begini, di dalam seluruh ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat puasa ini ya, kalau seluruh ayat Al-Quran itu kita tafsiri dengan tafsir sufi, maknanya akan tasawuf semua mulai dari Fatihah sampai An-Nas. Nah, sekarang bagaimana makna tasawuf di ayat puasa? Nah, itu saja. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman. Orang itu kalau beriman, mengaku beriman, maka pada saat yang sama oleh Allah kutiba. Dia sudah ditulis oleh Allah puasa. Sehingga ketika kata kutiba itu turun ke alam rasional. Nah, alam rasional itu namanya alam syariah. Nah, ini bukan wilayah tasawuf, maka menjadi furidho, difardukan. Nah, fardu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini artinya apa? Jadi puasa itu memang ada zahir, ada batin. Ya, ada zahir, ada batin. Puasa zahir berarti ya puasa yang berhubungan dengan ruang, waktu, bulan, tahun, dan seterusnya ini. Seperti aturan-aturan yang syar'i ini. Tapi secara batiniah, puasa batin itu adalah nilai-nilai yang tersembunyi. Ya, misalnya begini, ada satu hadis sumu liru'yatih waftiru liru'yatih, berpuasalah ketika melihat bulan dan Idul Fitrilah ketika melihat bulan. Bagi para sufi menafsirkannya begini, berpuasalah ketika melihat liru'yatih, melihat Allah, bukan melihat bulan. Berhari rayalah, kembalilah ke fitrah ketika melihat Allah.
Itu artinya apa? Bahwa para sufi senantiasa hatinya kembali berpuasa. Hatinya ini. Berpuasanya bagaimana ya? Berpuasa dari segala hal selain Allah. Dia nggak ada namanya pahala, nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada dunia, nggak ada akhirat. Yang ada hanya Allah di hatinya. Allah. Itu puasa namanya. Puasa. Nah, secara lahiriah dia puasa. Ya, subuh dia puasa, maghrib dia buka, iya. Tapi hatinya, hatinya tetap berpuasa dari segala hal selain Allah. Begitu dia lupa, ingat lagi terus. Nah, itu harus kita latih semua, harus kita latih itu, kita latih pelan-pelan. Ya, begitu juga artinya itu bagian dari saum ruh, siam ruh, roh kita juga harus puasa, hati kita harus puasa, apalagi nafsu kita, ya itu yang disebut dengan kira-kira puasa menurut dunia sufi. Nah, itu seperti itu, ya, atau yang disebut siamul arifin, puasanya orang-orang arifun, yaitu hifdzusir. Hifdzusir, mata boleh melihat dunia, boleh melihat alam, ya, akal pikiran boleh mencerna, ya, nafsu harus penjara, harus dikendalikan, hati bekerja terus-menerus dengan Allah, roh kita penuh rindu dan cinta kepada Allah. Sir, di dalam roh ini ada sir namanya, rahasia roh. Nah, itu hanya, ya Allah, jangan kau lepaskan diriku darimu, ya Allah, dari selain engkau. Aku hanya ingin engkau saja, ya Allah, terus. Itu puasa yang dilakukan oleh para sufi, ya. Baik, jadi satu kita akan terus istisyraf, ya. Istisyraf itu mencari berkah kemuliaan dari para sufi agar kita ini mendapat aliran barokah, ya, dengan cara apa? Mengikuti jejak. Jadi siapa sebenarnya yang diikuti oleh para sufi seperti itu? Yang diikuti ya Rasulullah SAW. Karena para sufi diajari sebenarnya secara sufistik oleh Rasulullah SAW cara memandang, mengamalkan, menghayati dari seluruh proses ritual yang tampak selama ini secara lahiriah. Tetapi ya, jangan sampai kita terjebak. Ini banyak orang kepleset. Saya sudah kok, hatiku sudah puasa kok. Ngapain mulutku berpuasa? Aku makan, aku minum. Itu sama juga, wah aku sudah nyampe di hadapan Tuhan kok. Sudah masuk ke hakikat ketuhanan sana, ngapain kita sholat, ngapain kita. Nah, ini. Jadi ini semacam begini, ada orang itu masuk ke dalam sebuah bayangan, dikira beneran. Bayangan nyampe di hadapan Allah, ternyata hanya bayangan. Bayangan dia sudah berpuasa secara sufistik, nggak taunya hanya bayangan dia. Nah, ini banyak orang tersesat di situ, ya. Oleh karena itu, yang penting ya kita kalau amatul mukminin, umumnya kita sebagai orang beriman ketika berpuasa ya secara syar'i kita ikuti tuntunan Rasulullah dengan para ulama, ya. Nah, pelan-pelan kita belajar hati kita, keikhlasan kita. Ya, misalnya tuh begini, soal nawaitu saja. Kita kan pasti niat bahwa besok ini puasa. Kalau Allah menyebutkan seluruh amal manusia itu kembali kepada manusia itu sendiri. 10 minimal sampai 700 kali lipat. Illa soma, kecuali puasa. Fa innahu li, itu hanya untukku. Wa ana azibi, aku sendiri yang balas. Maksudnya gini,
begitu kita itu mulai niat berpuasa, maka ya Tuhan, ini hatiku untukmu Tuhan. Hatiku untukmu, bukan untuk siapa-siapa mulai detik-detik ini. Nah itu ketika niat puasa. Lalu dari mana ini sebenarnya puasa ini datang? Puasa ini datang darimu Tuhan, bukan dariku sebenarnya. Kemana ini puasa ini pergi? Ini puasa ini menuju kepadamu Tuhan. Ya, bersama siapa puasa ini pergi? Ya bersamamu Tuhan. Untuk apa aku Tuhan berpuasa? Ya hanya untukmu Tuhan. Nah, ya, praktekan puasa ini minallah, ilallah, billah, lillah. Ini awal kita mempraktekkan puasa sufistik dari niat tadi. Ya, jangan pernah diklaim. Nanti kalau diklaim Anda kelaparan. Anda kehausan. Ya Allah, soalnya ini puasaku ini. Loh, puasa itu dari Allah. Ada satu ada satu ayat yang menarik itu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi ini ada satu ayat. Memang kan di bulan suci Ramadan itu Al-Qur'an itu diturunkan. Al-Quran secara lahiriah ya seluruh kalamuhu bacaan yang 30 juz itu kan. Tapi secara hakikiyah adalah nuruhu. Kalamuhu yang tidak berbunyi, tidak bersuara, yang isinya full nur, dan isinya adalah hidayah semuanya. Ya, itu adalah diturunkan di bulan suci Ramadan. Makanya wa bayyinatin minal huda, dan kemudian ada bayyinat, ada Al-Quran ayat-ayatnya yang menjelaskan dari seluruh gumpalan hidayah tadi. Nah ini wal furqan lebih rinci lagi, lebih detail lagi, mungkin lebih saintis lagi lah kira-kira begitu ya. Nah ini faman syahida minkumus syahra, siapa ini yang menyaksikan bulan puasa ini ya, wajib falyasum. Maksudnya gini, ini puasa syariat. Kalau puasa hakikat, siapa yang menyaksikan Allah kapan di mana saja, dia harus puasa dari segala hal selain Allah. Dia merasakan intimate ya, intim dengan Allah. Ada rasa cinta, ada menyaksikan. Jadi dan itu tidak ada finalnya. Ada permulaannya tapi tidak ada finalnya. Maka kalau faman syahida asyahra, siapa yang menyaksikan bulan, maka soma lillah, puasanya lillah. Hanya untukmu Allah, aku puasa lapar, menahan ini hanya untukmu Allah. Itu adalah puasa syariat namanya, lillah. Ya. Kemudian waman syahida khaliqas syahri, siapa yang menyaksikan pencipta bulan. Kalau mencipta bulan puasanya lillah. Kalau kalau menyaksikan bulan Ramadan ya, maka puasanya lillah. Tapi kalau menyaksikan pencipta bulan khaliqas syahri, maka puasanya billah. Poso bareng Gusti Allah ki piye? Nah, ini ya. Maksudnya adalah bahwa sang so'imin atau so'imah tidak pernah merasakan dia sedang berpuasa karena dia sedang fana billah. Nah itu. Jadi maka kalau puasa lillah akan menumbuhkan pahala. Tapi kalau puasa billah akan membuahkan kurbah, kedekatan, keintiman yang dahsyat sekali. Baik, jadi begini, memang idealnya sebelum bulan suci Ramadan itu seluruh tokoh masyarakat atau
aparat pemerintah itu mendata berapa sih jumlah orang fakir miskin di kampung ini. Data itu harus lengkap. Nah, dari situ jangan sampai orang tidak bisa berbuka puasa. Itu turut berdosa nanti, ya, aparat di wilayah masing-masing, ya. Dan orang-orang soimin soimat jangan pernah merasa pesimis. Insya Allah Allah memberi rizki bahwa yang akan dilewatkan melalui aparat atau melalui orang-orang kaya tertentu itu memang urusan mereka, ya. Para fukoro dan masakin ya urusannya sekarang beribadah berdoa. Udah, jangan sampai para fukoro dan masakin ikut-ikutan ngurusi bagaimana mencari buka, mencari sahur. Jangan sampai mereka nggak mampu berbuka dan sahur. Itu berdosa semua itu, ya. Baik, apa sih ciri-ciri puasa itu kalau diterima? Ya, kita kan tidak tahu ya apakah amal ibadah kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Di dalam dunia tasawuf disebutkan indikator saja, indikator bahwa sebuah amal ibadah itu diterima manakala amal ibadah itu berbuah, ya, berbuah. Jadi kalau kita ini contoh sholat, sholatku diterima apa enggak ya? Habis sholat tadi berbuah enggak sholatku? Apa buahnya sholat? Satu, habis sholat kok aku tambah sabar, tambah ikhlas, tambah ridho, tambah tentram. Oh, tandanya berbuah sholatku. Dan tandanya sholatku diterima. Puasa juga begitu. Habis berpuasa, ya, hati kita semakin tawakal, semakin lega, semakin jernih. Itu tandanya puasa kita berbuah. Dan kalau berbuah tandanya diterima. Gampang kan? Ya. Sufi itu ketika berpuasa memiliki wilayah sendiri, yaitu wilayah mengolah batin. Ya, itu mengolah batin itu adalah wilayah dunia sufi. Bahwa di dalam puasa itu ada proses-proses pengendalian ego, keakuan, yaitu nafs. Karena nafsu itu sesungguhnya awalul hijab, awal tirai yang menghalangi hubungan kita dengan Allah itu nafsu, keakuan. Saya sering menyampaikan ada dua keakuan yang sangat populer di Al-Quran. Satu akunya iblis, dua akunya Fir'aun. Iblis mengatakan, aku lebih baik, lebih hebat dibanding Adam. Fir'aun mengatakan, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dua aku ini berkolaborasi dan ini harus ditenggelamkan di dalam bulan suci ini. Ya, kalau tidak, ini peradaban umat manusia akan hancur. Dan semua mengusung keakuan semuanya. Dan puasa itu adalah memangkas seluruh keakuan kita. Maka siapakah sufi itu? Ada seorang penanya. Sufi adalah orang-orang yang sudah membuang ya nisbah. Ya nisbah itu adalah ya, ya. Misalnya dari minni, dariku, nah itu ada yaknya, minni, dariku. Sekarang harus diganti minhu, dari Allah. Ya. Ilayya, untukku, nah sekarang harus ilaihi, menuju Allah. Nah, kemudian bi, denganku, nah sekarang harus billah, bersama Allah. Ma'i, asalnya, wow ini kalau nggak aku sertai, aku dampingi, nggak bisa. Nah, sekarang harus disertai Allah. Fi, hanya total untukku semuanya. Sekarang harus ditransformasi. Fillah, hanya total padamu Allah. Li, hanya bagiku nih. Ini pahalaku nih, seakan-akan orang numpuk pahala macam-macam. Dibuang. Lahu, hanya untukmu Allah. Dan terakhir,
alayya, hanya untukku. Sekarang bersandar padaku. Sekarang harus dibongkar. Harus bersandar alaihi, kepada Allah. Gampang tasawuf itu. Tapi ya memang gampang diucapkan. Kita terus belajar terus di situ. Bergulat terus. Membuang setiap hari ya unisbah tadi. Ya.